Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 8 April tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Anak yang Terkasih. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Anak yang Terkasih. Dan ayat firman Tuhan Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Mereka yang memikirkan akibat, melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkannya berkaitan dengan Allah. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap kali kita. Seluruh surga ikut menderita dalam sengsara Kristus. Tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib merupakan suatu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak semula dibawa oleh dosa kepada hati Allah. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, setiap kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dengan Allah, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian, dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas, suatu pemandangan yang menyedihkan, sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagai mana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya. Ia menyerahkan anaknya yang terkasih, dan Ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebagai perenungan, ketika Allah menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang kepadanya Dia berkenan, Dia tahu apa yang menanti Yesus, kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian. Seperti yang dicatat oleh tulisan terinspirasi, seluruh surga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di surga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, apa yang dapat saya katakan atau lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Ketika seorang ayah melihat anaknya menderita, kita dapat bayangkan bagaimana wajah ayah itu ketika melihat anaknya dipukul oleh
seseorang, atau mungkin ketika anak itu jatuh, betapa ayah itu sangat kita lihat wajahnya itu sangat menderita dengan keadaan anaknya. Apalagi anaknya itu adalah anak laki-laki satu-satunya. Maka demikian pula gambaran tentang apa yang Allah rasakan ketika anaknya Yesus Kristus dianiaya mati oleh karena keberadaan kita. Kita dapat bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah pada saat itu. Jadi inilah yang dirasakan oleh Yesus Kristus, menderita untuk kita, anak Allah yang terkasih. Tapi ini juga merupakan perasaan yang dihadapi oleh Bapa untuk anaknya, menyerahkan anaknya untuk kita. Jadi inilah pekabaran kepada kita pagi ini, betapa luar biasa, betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tidak sendiri tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.